Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anissa Hudia dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video presentasi mengenai bab 4 statistika, yaitu ukuran penyebaran. Yang pertama adalah definisi dari ukuran penyebaran. Apa itu ukuran penyebaran? Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, ukuran penyebaran ini membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil maka akan semakin baik. Selanjutnya, penggunaan dari ukuran penyebaran. Yang pertama, pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Lalu yang kedua ada rata-rata tingkat inflasi Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Lalu ada rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Itu contoh penggunaan ukuran penyebaran. Nah, ada beberapa bentuk ukuran penyebaran. Yang pertama itu rata-ratanya sama tapi penyebarannya berbeda. Nah, ditunjukkan oleh grafik seperti ini. Nah, yang pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun 2004. Nah, ini yang agak landai. Lalu ada yang pertumbuhan ekonomi negara maju 2006. Ini yang menjulang. Lalu selanjutnya ada bentuknya itu rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda juga. Nah, kebalikan dari yang sebelumnya ini. Yang ketiga ada rata-ratanya berbeda dengan penyebaran yang sama. Berarti, nah sama grafiknya nih, sanding. Nah, kita masuk lagi ke range atau rentang atau jarak. Definisi dari range ini adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti X max dikurang dengan X min. Nah, contohnya ini ada Indonesia, Thailand, Malaysia ya. Nilai tertingginya sebagai berikut dan nilai terendahnya sebagai berikut. Berarti dapat kita cari range-nya yaitu dengan mengurangi nilai tertinggi ini dengan nilai terendah. Berarti Indonesia 17,11, nah dikurang dengan 2,78, dapatlah hasilnya range-nya 14,33. Lalu Thailand 5,47 dikurang dengan min 0,85, maka hasilnya 6,31. Lalu Malaysia juga seperti itu, dapatlah range-nya 4,86. Nah, lalu ada deviasi rata-rata. Apa itu deviasi rata-rata? Yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Adapun deviasi rata-rata ini dilambangkan dengan MD ya. Rumusnya yaitu sigma jumlah dari mutlak X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan banyak data atau N. Nah, mari kita lihat contoh deviasi rata-rata berikut. Ingat tadi rumusnya yaitu MD sama dengan sigma X. Sigma X dikurang rata-rata mutlak dimutlakkan dibagi dengan N, banyak data. Nah, kita lihat di sini tahun 2002 sampai dengan 2011 itu ada X-nya sekian. Nah, yang pertama harus kita cari adalah rata-ratanya terlebih dahulu.
Nah, berarti kita carilah rata-rata, rumusnya adalah sigma X per N. Berarti sigma X per banyak data. Kita cari dulu sigma X-nya. Kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya 17,81. Lalu kita bagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dibagi dengan 11. 17,81 dibagi dengan 11 hasilnya 1,62. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari mutlak dari X dikurang rata-rata. Nah, berarti X dikurangi dengan rata-rata dimutlakan. Berarti 1,74 dikurang dengan 1,62, yaitu mutlak dari 0,12. Nilai mutlaknya adalah 0,12 karena hasil dari mutlak itu selalu positif. Nah, selanjutnya seperti itu juga 2,02 dikurang dengan 1,62 dimutlakan, hasilnya 0,4. Begitu seterusnya sampai bawah ini. Misalnya 0,07 dikurangi dengan 1,62 kan hasilnya 1,55 min kan. Berarti kalau dimutlakan hilang minnya, akan menjadi positif dia, berarti 1,55. Nah, nilai mutlak tadi itu kita jumlahkan karena di sini kita membutuhkan sigma mutlak dari X dikurang rata-rata. Berarti dapatlah hasilnya 14,01. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata tadi adalah sigma X dikurang rata-rata dimutlakkan dibagi dengan N. Berarti kita sudah dapat hasil dari sigma mutlak X dikurang rata-rata tadi kan, dibagi dengan N. N-nya tadi adalah 11. Berarti 14,01 dibagi dengan 11. Dapatlah hasilnya 1,27. Nah, selanjutnya adalah variansi. Apa itu variansi? Nah, variansi ini adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, rumus variansi ini dilambangkan dengan seperti ini, dikuadratkan yaitu rumus lambang variansi, yaitu sigma X dikurang mu dikali 2 per N banyak data. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh dari variansi berikut. Nah, contoh variansi ini kita lihat kan, rumus variansi adalah sigma X dikurang mu. Mu ini kan rata-rata, dikuadratkan dibagi dengan banyak data. Nah, kita lihat, kita cari dulu rata-ratanya. Sama seperti yang tadi. Nah, yaitu kita jumlahkan X-nya ini dibagi dengan banyak datanya 11. Berarti dapatlah hasilnya rata-ratanya itu 5,58. Lalu kita cari X dikurang rata-ratanya lagi. Berarti 4,50 dikurang dengan 5,58. Hasilnya 1,08. Seterusnya sampai bawah, berarti 6,23 dikurang dengan 5,58. Hasilnya adalah 0,65. Nah, setelah dapat X dikurangi dengan rata-ratanya, maka kita kuadratkan. Berarti min 1,08 dikuadratkan, dapatlah hasilnya 1,18. Sampai bawah, berarti 0,65 dikuadratkan, nah dapatlah hasilnya 0,42. Nah, kita cari sigmanya, berarti jumlahnya semua, berarti dapatlah hasilnya 5,47. Nah, untuk mencari variansi tadi adalah sigma X dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Berarti sigma X dikurang rata-rata kuadratnya kita sudah dapat, dibagi dengan N-nya 11, maka hasilnya adalah 0,5. Berarti variansinya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Nah, apa itu standar deviasi? Yaitu akar kuadrat dari variansi tadi, dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya.
rumus dari deviasi tadi, karena sudah hilang kuadrat dari variansi tadi, ya, lambang deviasinya seperti ini, berarti yaitu akar dari variansi. Berarti akar dari sigma X dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Nah, contohnya, jika variansinya 44,47, maka standar deviasinya adalah berapa? Berarti standar deviasi ini adalah akar dari variansi tadi. Berarti akar dari 44,47. Berarti hasilnya 6,67. Berarti si standar deviasi ini adalah akar dari variansi. Variansi adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, selanjutnya ada ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, di dalam data berkelompok ini bagaimana kita mencari range-nya, ya. Definisi range di sini yaitu selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Jadi contohnya, berarti di dalam soal atau tabel di bawah ini berapa range-nya? Berarti kita lihatlah batas dari kelas tertinggi. Berarti 36.853 dikurang dengan batas bawah dari kelas terendah. Berarti 3.850. Dapatlah range-nya 33.003. Seperti itu. Nah, lalu ada deviasi rata-rata data per kelompok. Nah, rumusnya yaitu MD, lambang dari deviasi rata-rata, sigma F, ya, jumlah frekuensinya, dikali dengan mutlak X dikurang rata-rata per N, banyak data. Nah, pertama-tama yang harus kita cari yaitu adalah rata-rata, ya. Rata-ratanya itu adalah F dikali X. Nah, dapat nih hasilnya, ya. F dikali X, nih. F dikali X, kan rata-rata itu kan dia sigma F dikali X, ya. Berarti F dikali X, kita lihat yang kelas pertama, berarti 13 dikali 7.150, dapatlah 92.950. Nah, sampai ke bawah, 2 dikali 33.554, itu 67.108. Nah, dapatlah nanti kita sigma F dikali X-nya 261.818. Nah, habis itu selanjutnya yang kita cari adalah mutlak dari X dikurang rata-rata. Berarti X 7.150 dikurang ini. Berarti dapatlah hasilnya nanti sampai bawah. Nah, baru kita cari F dikali mutlak X dikurang rata-rata. Dapat hasilnya F nih dikali ini 13 dikali 5.000 sekian, dapatlah hasilnya segini. Nah, nanti dapatlah kita hasil dari sigmanya. Dapatlah 154.463,4. Dapatlah mediannya ini tadi yang ini 1.500 sekian ini dibagi dengan banyak datanya. Dapatlah hasilnya banyak datanya kan 20 nih, dibagi dengan 20, dapatlah deviasi rata-ratanya 7.723,17. Lalu ada variansi dan standar deviasi data berkelompok. Nah, variansi, kalau di variansi rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya tadi kan. Berarti rumusnya untuk pada data berkelompok ini yaitu S kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurang rata-rata dikuadratkan per atau bagi N dikurang 1. Nah, untuk standar deviasi itu kan akar kuadrat dari variansi dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya kan. Berarti rumusnya ini salah, ya.
S, ya harusnya S sama dengan akar dari variansi. Berarti akar sigma F dikali X dikurang rata-rata kuadrat per N kurang 1. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, misalkan intervalnya sekian, kelasnya ada 5. Maka kita pertama-tama kita cari nilai tengahnya dulu. Nah, nilai tengah itu kan yang antara di tengah-tengah ini. Berarti yang kelas pertama ini sekian, yang kelas kedua sekian, lalu diketahui F-nya, maka kita bisa cari F dikali X. Berarti 13 dikali dengan 7.000 sekian, maka dapatlah hasilnya sekian. Sampai bawah kita cari sigmanya, jumlah semuanya. Nah, lalu X dikurang rata-ratanya lagi. Nah, dapat juga, lalu X dikurang rata-ratanya kuadrat. Nah, dapat F dikali X dikurang X rata-ratanya dikuadratkan. Nah, dari data di atas ini yang telah kita kumpulkan semuanya itu berguna untuk mencari variansi dan juga standar deviasi. Yang pertama itu varians S kuadrat, ya, sama dengan sigma F dikali X dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Nah, udah dapat hasilnya semuanya per 20. Jumlah datanya kan 20 dikurang 1, dapat hasilnya. Nah, untuk mencari standar deviasi, langsung saja akar dari variansi. Di akar dari 86.000 sekian. Dapat hasilnya 9.000 sekian. Nah, itu makanya kita harus mencari variansi terlebih dahulu, baru mencari standar deviasi, agar untuk memudahkan. Lalu, selanjutnya adalah ukuran penyebaran relatif. Nah, yang pertama ada koefisien range, yaitu rumusnya LA dikurang LB dibagi dengan LA ditambah LB dikali dengan 100. Contohnya range pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa? Nah, ini 6,49 dikurang, ini contohnya ya, misalkan 6,49 dikurang 4,5 dibagi dengan 6,49 ditambah 4,5 dikali dengan 100. Nah, dapatlah dia 18%. Jadi, jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Nah, itu dia koefisien range. Lalu ada koefisien deviasi rata-rata. Rumusnya MD dibagi X dikali dengan 100. Nah, contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju, nah misalkan 1,27 MD-nya dibagi dengan X-nya 1,62 dikali dengan 100%. Nah, dapatlah hasilnya 0,78%. Jadi, penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78% dibandingkan dengan Indonesia yang besarnya 0,11%. Seperti itu. Lalu ada koefisien standar deviasi. Rumusnya itu ada koefisien standar deviasi itu KSD, ya. S dibagi dengan X dikali dengan 100%. S ini adalah standar deviasi. Nah, contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju itu 1,124 dibagi dengan 2,61 dikali dengan 100%. Berarti hasilnya 2,32%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32% dibandingkan dengan Indonesia yang 0,15%. Nah, lalu ada namanya teorema Chebyshev. Nah, itu tuh adalah untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 dibagi K kuadrat. K ini merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Nah, lalu juga ada hukum empiris, ya, untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng perkiraan.
Nah, yang pertama itu ada 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. Nah, X plus minus 1S. Nah, ada yang 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. X plus minus 2S. Lalu semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi. Berarti X plus minus 3S. Nah, 3 kali standar deviasi ya. Nah, ini ada diagram poligon hukum empiris. Dapat dilihat dari diagram di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Ada yang X plus minus 1S, X plus minus 2S, X plus minus 3S. Nah, ada ukuran penyebaran lainnya. Nah, yang pertama adalah range interkuartil, berarti rumusnya kuartil ketiga Q3 dikurang dengan Q1 kuartil ke-1 atau K3 dikurang K1. Nah, deviasi kuartil itu rumusnya K3 kuartil ketiga dikurang kuartil 1 dibagi dengan 2. Nah, ada jarak persentil. Nah, rumusnya P90 dikurang P10. Nah, ini ada juga ukuran kecondongan. Ada dia simetris, berarti seimbang ya. Nah, RT sama dengan MD sama dengan MO. Sama dengan median sama dengan range sama dengan median sama dengan modus. Nah, ada kurva condong positif. Nah, dia condong positif berarti di sini MO-nya, modusnya, di sini mediannya, dan di sini range-nya. Lalu ada kurva condong negatif, berarti sini range, median, dan modus. Kebalikan dari condong positif. Nah, kalau condong positif ini condong ke kanan ya, kalau condong negatif ini condong ke kiri. Nah, rumus kecondongan ini apa? Yaitu SK sama dengan mu dikurang MO dibagi dengan memang variansi tadi. Nah, atau SK sama dengan 3 dikali mu dikurang D memang variasi. Ada contoh soal ukuran kecondongan. Nah, ini contoh soalnya, bisa diperhatikan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013, nah, dapat diketahui mediannya sekian, modusnya sekian, rata-ratanya sekian, dan standar deviasinya sekian. Nah, hitunglah koefisien kecondongannya. Oh ya, ini adalah standar deviasi. Nah, penyelesaiannya, lihat rumus di bawah ini. SK sama M dikurang MO per S. Nah, berarti 155, rata-ratanya dikurang 157, MO-nya tadi rumusnya. Nah, dibagi dengan 20,9. Itu standar deviasinya tadi ya, kita lihat rumusnya di samping ini. Nah, dapatlah hasil dari kecondongannya min 0,096. Atau bisa juga dipakai rumus yang satu lagi. Nah, 3 dikali M dikurang MD per S. Dapat juga hasilnya 0,035. Nah, dapat dilihat dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif. Jadi kurvanya condong negatif atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka min 0,096 dan min 0,035 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0. Sehingga kurva tersebut condongnya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Nah, ada juga namanya ukuran keruncingan. Nah, ukuran keruncingan kurva itu rumusnya alfa pangkat 4 sama dengan 1 per n sigma x dikurang mu pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Nah, lalu kita lihat di sini contoh ukuran keruncingannya.
Nah, berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012. Hitunglah koefisien keruncingannya. Nah, lihat nih adalah pertumbuhan ekonominya. Nah, bisa diikuti, kita carilah X dikurang mu-nya, lalu X dikurang mu kuadrat, lalu X dikurang mu pangkat 4. Nah, kita cari sigma X-nya dulu, baru kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya kan sigma X dibagi N. Berarti 50,10 dibagi dengan 10, jumlah datanya 10. Nah, baru kita cari lagi sigma X dikurang mu rata-rata dikuadratkan. Nah, juga kita cari sigma dari X kurang mu pangkat 4. Dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita dapatkanlah standar deviasinya. Gimana carinya? Berarti akar dari variansi. Di akar dari 54, udah kita cari semuanya, 54,8 dibagi dengan 10, dapatlah 2,34. Nah, standar deviasinya, untuk mencari keruncingannya, koefisien keruncingannya, itu adalah alfa pangkat 4, 1 per N sigma X kurang mu pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. 1 per 10 banyak datanya dikali dengan 518,6, udah kita cari tadi, dibagi dengan 2,34 pangkat 4. Hasilnya 1,72. Jadilah nilai dari koefisien keruncingannya yaitu 1,72 dan lebih kecil dari 3. Maka kurvanya termasuk platy-kurtic. Menggunakan Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya dalam ukuran penyebaran ini yaitu memasukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel, misalnya kolom A, baris 2 sampai dengan baris 9. Lalu kita lakukan operasi dengan formula seperti di bawah ini, add stdef A2 tadi sampai A9 di kolom A, baris ke-10, dan lalu tekan enter. Hasil standar deviasi akan muncul pada sel tersebut. Itu mencari standar deviasi pakai Microsoft Excel. Nah, dapat dilihat contohnya seperti ini kan. Add stdef dibagi dalam kurung B2 nih, 3,2 sampai dengan B9. Sama ini juga add stdef C2 sampai dengan C9 dan seterusnya, sama juga add stdef E2 sampai dengan E9. Lalu tekan enter, maka keluarlah standar deviasinya. stdef itu standar deviasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.